Hai teman-teman semuanya, kekalahan Indonesia dari Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 membuat masyarakat Indonesia geram dan marah. Namun kemarahan itu tidak ditujukan kepada timnas, melainkan kepada si pengadil lapangan alias wasit yang tidak bertindak adil. Banyak keputusannya kontroversial yang merugikan timnas Indonesia. Misalnya ketika Witan Sulaiman dilanggar keras oleh pemain Uzbekistan di kotak terlarang, namun tidak diberikan penalti. Begitu pula dengan gol Ferrari yang dianulir karena dinilai offside setelah melihat VAR. Namun anehnya wasit cuma melihat dari satu angle saja, dari satu sisi saja. Seharusnya dilihat dari berbagai angle, sehingga wasit bisa mengambil keputusan yang benar. Namun itu tidak dilakukan. Terlihat jelas wasit memihak kepada Uzbekistan. Curang. Nah, berikut ini adalah beberapa ungkapan kemarahan masyarakat Indonesia atas ketidakadilan wasit. Tolong satu katanya guys, tolong. Ini orang sukses bikin sakit mah gua tambah parah. Satu katanya guys. Parah. Wasit lagi Indonesia dicurangi wasit nih, wasit utamanya nih. Ya, man of the match bukan pemain Uzbekistan yang mencetak 2 gol, bukan. Man of the match-nya adalah ini nih, wasit yang satu ini adalah man of the match-nya yang menghancurkan hati semua rakyat Indonesia. Ya, wasit ini karena keputusan-keputusan kontroversialnya, hati semua rakyat Indonesia hancur. Dan yang bikin gue makin kesel, ini di review tadi babak pertama gue udah bilang bahwa wasit ini terindikasi kayaknya ada kecurangan deh kayaknya. Dan ini salah satunya, Surya Saputra ini berkata bahwa emang bersih itu kocak. Dan gimana? Setelah di babak kedua ngelihat, lu masih bisa bilang, lu masih bisa ngebela wasitnya. Lu masih bisa ngebela wasit yang utama ini, dan ditambah wasit VAR yang dari Thailand. Indonesia, negara serumpun, tetangga dijadiin wasit. Apakah nggak ada indikasi ataukah nggak ada potensi untuk membuat Indonesia rugi? Nah itu, tolong Surya Saputra tolong dipikirkan lagi. Susah untuk menjadi netral ketika Indonesia bermain. Dan ini pertandingan yang sangat penting. Dan nggak ngerti lagi gue. Wajar ketika ada pelanggaran, ada suatu hal yang dicek, kita condong untuk membela Indonesia, condong menyalahkan wasit karena kita Indonesia. Nasionalisme itu diuji di situ. Wajar lah kalau nggak netral. Dan ya, dengan ini juga gue sangat-sangat bangga dengan Garuda Muda. Kita semua bangga dengan Garuda Muda. Dan ingat, ini belum akhir. Kita masih ada satu match lagi, yaitu perebutan juara ketiga, di mana ketika kita menang, kita akan langsung menuju ke Olimpiade. Jadi jangan sedih dulu. Kita terima, sih, tapi jangan langsung putus asa karena masih ada satu pertandingan lagi yang harus kita dukung, yaitu nanti perebutan juara ketiga lawan yang kalah antara Jepang dan juga Irak. Jadi Indonesia harus bisa ke Olimpiade. Yuk, ini orang-orang kayak gini suruhan Bung Toel ini, yakin gue. Info akun TikTok wasitnya, pertama gue langsung cari dulu wasitnya itu siapa di Google. Langsung keluar nih, Shen Yinhao, dan langsung gue cari di TikTok dan IG. Dan hasilnya udah gue cari di IG, di TikTok nggak ada yang bener. Di IG ada 5 akun, dan itu semuanya akun baru dibikin 10 menit lalu. Dan bahkan sudah ada storynya, dan kalau dibuka isinya tuh permohonan maaf. Gak mungkin banget, dia baru beres keluar stadion, bahkan belum keluar stadion, dia baru beres mengudahi pertandingan, tiba-tiba bikin akun minta maaf. Setelah gue pelajari lebih lanjut lagi, selain si Shen Yinhao ini, ada juga si Sivakorn Puudom dari Thailand yang ditunjuk sebagai wasit VAR. Dia juga wasit yang sama pas lagi Indonesia lawan Qatar. Kenapa? Kartu merah yang ini, yang sudah jelas-jelas itu pelanggaran, tinggal lihat itu penalti atau bukan, tiba-tiba oh ini sih bukan pelanggaran. 2 kesalahan wasit pas lagi Indonesia lawan Uzbekistan. Pertama adalah gue seumur-umur dari pertama kali ada yang namanya VAR, baru pertama kali nih ada ini penalti atau bukan, tiba-tiba ini sih bukan pelanggaran. Dari mana itu? Itu tuh ngecek ini penalti atau bukan, malah oh ini bukan pelanggaran. Hebat banget ini, gimana cerita? Oke, yang nomor 2 itu Ridho kalau misalnya buang bola, kaki kan nendang pasti ke depan. Gak mungkin nendang dikit itu tarik lagi ke belakang. Itu orangnya sendiri yang ngedatengin. Dia dengan berani, dengan pede, emang mau ngalangin Ridho buang bola. Terus kalau misalnya ketendang, ya walaupun memang
mengarah ke bagian yang nggak enak. Tapi itu mah ya mau gimana lagi? Ya oke lah, fair lah kartu kuning. Tapi kalau butuh kartu merah, emang Rido bisa apa? Bisa narik lagi kakinya gitu? Kan nggak mungkin. Bisa kayak, saya nendangnya ke kan, nggak mungkin. Buang bola mah nggak mikir, buang mah buang. Indonesia harus mengakui keunggulan Uzbekistan. Tapi kalian bisa lihat guys, sebenarnya Indonesia bisa menang kalau wasit VAR yang di ruangan dari Thailand yang kemarin kita lawan Qatar juga, dia yang tidak mengesahkan gol kita. Sedangkan wasit tengah sudah mengesahkan gol dari Ferrari back Indonesia ya guys. Bisa kita lihat dari atas ini benar-benar tipis banget, nggak ada offside ini. Tapi wasit dari Thailand yang tidak mengesahkan gol kita yang waktu itu lawan Qatar yang berat sebelah, lawan tuan rumah waktu itu. Dan wasit ini masih dikasih dikasih tugas sama AFC. Gimana sih AFC ini? Ini bener-bener di luar, nggak offside loh. Ini bener-bener ya tipis banget, nggak offside. Tapi wasit dari Thailand mungkin konspirasi nggak mau Indonesia masuk final langsung. Tapi dengan keunggulan 1-0 ini sebenarnya bisa mentalitas kita menang dan masuk final. Gara-gara ini down semua pemain kita ya guys. Postingan Bang Arya, staf khusus dia XO PSSI, wasit VAR dari Thailand sama dengan waktu melawan Qatar. Menyedihkan guys. Bagaimana menurut kalian harusnya Indonesia bisa masuk final ini? Kalian tahu akun AFC sudah 23.000 diserang oleh netizen Indonesia karena wasitnya yang curang lawan Qatar itu masih dikasih tugas sama AFC. Benar-benar menyedihkan AFC memberi tugas kepada wasit yang berat sebelah kemarin. Dan benar-benar wasit ini adalah sebagai mimpi buruk kita malam ini. Karena pemain Uzbekistan jatuh pelanggaran, sedangkan Arhan Witan jatuh nggak ada pelanggaran bagi wasit ini. Sejak awal para fans timnas sudah curiga timnas Indonesia bakal kembali dicurangi wasit. Pasalnya ya kedua wasit ini memang sudah terkenal kontroversial. Wasit utama ya Shin Jin-ho, wasit asal Cina yang pernah memimpin laga Indonesia versus Kamboja di SEA Games. Wasit ini membuat keputusan kontroversi dengan memberikan penalti untuk Kamboja padahal pelanggarannya di luar kotak penalti. Dan yang menjadi wasit VAR-nya ini wasit asal Thailand yang kemarin menjadi wasit VAR juga pada saat melawan Qatar. Dan semuanya sesuai dengan dugaan. Indonesia pun kembali dicurangi oleh wasit. Begitulah timnas Indonesia dicurangi oleh wasit. Nah, bagaimana menurut teman-teman semuanya? Terima kasih sudah menonton. Salam sepak bola.